Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat menarik, yaitu tentang daun kelor. Tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bukan khasiatnya, tapi ada 4 efek samping daun kelor yang perlu kita ketahui dan kita pahami ya. Memang nutrisi yang terkandung dalam daun kelor mendatangkan banyak manfaat untuk tubuh kita. Namun bukan berarti kita bisa mengabaikan efek samping dari daun kelor yang bisa terjadi. Daun kelor ini banyak mengandung antioksidan, antiinflamasi, dan asam amino yang berguna untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyakit. Efek samping muncul saat kita mengkonsumsi daun kelor tidak sesuai dengan kondisi kita ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi daun kelor. Tujuannya agar tidak ada efek samping yang perlu kita rasakan ya. Jika kita mengalami beberapa hal berikut ini, ada baiknya untuk segera memeriksa diri ke dokter agar mendapat perawatan yang sesuai. Nah, berikut ini saya akan membagikan beberapa informasi siapa saja yang sebaiknya tidak mengkonsumsi daun kelor ini ya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi daun kelor, sebaiknya daun kelor ini tidak kita konsumsi saat kita minum obat untuk menurunkan gula darah kita. Efek samping daun kelor ini bisa dialami oleh penderita diabetes yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi penyakit diabetes itu sendiri ya. Saat digunakan dalam waktu bersamaan, obat diabetes dan daun kelor dapat membuat gula darah turun di bawah batas normal, sehingga kita mengalami yang namanya hipoglikemia yang berbahaya untuk kesehatan, terutama bagi orang yang menderita gula darah. Yang kedua yang harus kita ketahui juga, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi daun kelor ini ketika kita memiliki tekanan darah rendah ya. Bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, mengkonsumsi daun kelor memang perlu dicoba. Namun bagi kita yang memiliki tekanan darah rendah, tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi bahan alami yang satu ini. Ini dikarenakan daun kelor ini memiliki kandungan yang bernama alkaloid. Kandungan itulah yang membuat tekanan darah kita turun ya. Tidak hanya itu, daun kelor juga dapat memperlambat denyut jantung. Jadi usahakan untuk selalu konsultasi dokter apabila kita ragu untuk mengkonsumsi daun kelor ini atau sedang ada masalah kesehatan yang menimpa kita. Yang ketiga yang juga harus diperhatikan, sebaiknya juga kita tidak boleh mengkonsumsi daun kelor ini ketika ada masalah di liver kita. Tak hanya berpengaruh pada tekanan darah dan gula darah, mengkonsumsi daun kelor juga berpengaruh pada kondisi liver kita. Saat kita mengkonsumsi daun kelor dalam jumlah yang besar, daun kelor ini dapat mengganggu fungsi liver sehingga organ tersebut tak mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh secara maksimal ya. Efek samping daun kelor berikutnya yang perlu diperhatikan adalah yang disebut dengan insect moringa. Itu adalah bahan alami yang berpengaruh pada efektivitas obat tiroid. Ketika kita mengkonsumsi dalam waktu jangka panjang dalam waktu yang bersamaan, daun kelor dapat menghambat penyerapan tubuh akan jenis obat-obat tertentu untuk pengobatan tiroid atau kanker tiroid ya. Jadi usahakan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum kita mengkonsumsi daun kelor, terutama orang yang mengalami beberapa masalah yang saya sebutkan di atas ya. Perlu kita ketahui juga, daun kelor ini mudah dibudidayakan dan bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk ya. Misalnya teh atau kita masak seperti ini untuk dibikin sayur dan sebagainya. Dan daun kelor ini juga banyak sekali mengandung khasiat yang luar biasa
Bahkan masyarakat Jepang ini banyak mengekspor daun kelor dari Indonesia karena mereka tahu khasiatnya sangat luar biasa yang berbahan alami. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Dah.